Bapak Ibu peserta pendidikan dasar, selanjutnya kita akan masuk ke sesi usaha produktif anggota. Bapak Ibu, penting sekali agar pelatihan ini menghasilkan hal yang baik. Bapak Ibu harus bersedia bergembira. Karena dengan hati gembira, otomatis pola pikir kita akan positif dan terbuka. Setuju Bapak Ibu? Karena tujuan dari sesi ini adalah untuk membangun kesadaran dan komitmen peserta untuk mulai mengembangkan usaha produktif walaupun sederhana. Dan juga mendorong anggota CU agar tidak terjebak dalam perilaku konsumtif. Bapak Ibu, perilaku konsumtif yang terjadi dikarenakan ada kebiasaan-kebiasaan pada kita. Ada yang mengandalkan pendapatan hanya dari bekerja. Ada yang hidup boros ketika memiliki uang. Dan ada juga yang tidak mempersiapkan hidup di masa mendatang. Untuk Bapak Ibu, adakah yang termasuk dari ketiga kebiasaan ini? Coba kita perhatikan gambar ini. Semakin tua, kebutuhan dan biaya hidup kita semakin meningkat. Sementara kemampuan fisik kita semakin menurun. Ketika kebutuhan semakin meningkat dan kekuatan semakin menurun, maka kadang kita stres, lalu sakit-sakitan, bahkan bisa mengantar kita pada kematian. Jangan sampai nggih Bapak Ibu. Maka tidak ada jalan lain. Kita harus mempersiapkan hari tua dengan menabung, berinvestasi, dan terutama memiliki usaha produktif agar ada sumber pendapatan yang tetap. Selain untuk membayar angsuran atau menabung, hasil produksi juga untuk membiayai hidup sehari-hari. Sebagai anggota CU, selain mempunyai tabungan atau aset, kita juga menciptakan dan mengembangkan usia produktif. Bapak Ibu mungkin pernah bahkan sering melihat gambar ini. Tanpa kita sadari, peluang usaha sebenarnya ada di mana-mana. Mari kita analisa bersama. Dalam perjalanan kita dari atau ke kantor, atau setiap perjalanan yang kita lalui, akan terlihat begitu banyak kios dalam perjalanan kita tersebut. Mulai dari outlet sederhana hingga outlet mewah. Saya yakin jumlah outlet yang Anda temui dalam perjalanan Anda jumlahnya lebih dari 17. Bahkan jika kita hitung, ada begitu banyak penjual makanan yang sama, penjual produk yang sama, dan penjual jasa yang sama. Mereka tetap menjalankan aktivitasnya berjualan dari dulu hingga saat ini. Hampir semua pikiran wirausahaan sama. Sebanyak apapun orang berjualan atau produk yang sama, percayalah, Tuhan sudah mengatur rezeki orang-orang tersebut sebesar usaha yang telah dikeluarkannya. Lalu mulai dari mana? Saat ini, mulailah untuk berpikir, bertindak, baru akan terlihat hasilnya. Karena hasil akan ada jika ada tindakan. Tindakan mulai dari pikiran, dan setiap hasil berawal dari pikiran. Jika melihat gambar ini, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Ada literatur kerakyatan bangsa Cina. Ilmu mengail di air keruh.
Dalam strategi ini, kuncinya jangan takut tercebur di air keruh. Bagaimanapun situasinya, kita harus tetap yakin bahwa masih ada peluang yang bisa didapat. Asal mau mengobok-obok, pasti dapat ikan. Dan ingat, pemain baru tidak selamanya kalah dari pendahulu. Dalam merencanakan usaha ada 2 tahap. Yang pertama, kenali rencana usaha Anda. Sebagian besar orang tidak begitu mengenal rencana usahanya. Kebanyakan orang ingin berbisnis atau usaha karena melihat keberhasilan orang lain, lalu ikut-ikutan berbisnis yang sama, namun tidak memperbaiki kekurangan dari bisnis orang itu. Langkah ini berguna bagi Bapak Ibu untuk mengetahui apa saja kekurangan yang perlu diperbaiki pada usaha atau bisnis orang lain untuk rencana usaha Bapak Ibu. Kemudian untuk yang tahap kedua adalah fokus pada keinginan usaha Anda. Ketika sudah menentukan bisnis A, fokus dan berikan perhatian pada keinginan itu. Dan di tahap ini, Bapak Ibu akan masuk lebih dalam dan memperhatikan satu persatu, dimulai dari produknya hingga bagaimana memasarkan. Perlu diingat Bapak Ibu, sukses adalah sebuah proses. Kesuksesan tidak datang dalam waktu semalam. Kesuksesan berasal dari komitmen dan disiplin yang terus-menerus setiap hari. Tidak boleh ada kata menyerah. Tidak ada usaha yang selalu gagal. Di sisi lain, tidak ada usaha yang selalu berhasil. Kegagalan terjadi ketika berhenti mencoba. Dan jika kita tetap komitmen untuk terus berusaha, kegagalan tidak akan pernah ada. Dan Bapak Ibu, resep keberhasilan adalah kerjakan dengan cinta dan penuh bersyukur. Dan dari materi tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sebenarnya usaha produktif akan sangat membantu sekali untuk meningkatkan kualitas hidup. Karena pendapatan dari usaha produktif dapat kita gunakan untuk membayar pinjaman, menambah tabungan, dan dapat memenuhi kebutuhan hidup kita. Dan diharapkan anggota memiliki usaha produktif walaupun sederhana. Karena Bapak Ibu, hidup bisa berputar dengan usaha produktif tersebut. Karena tidak perlu menunggu jumlah tabungan yang banyak untuk meningkatkan kualitas hidup. Maka CU Kridara Harja sangat sekali mendukung usaha produktif dengan kredit murah dan fasilitas pendidikan dan pendampingan untuk anggota. Semoga materi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu peserta pendidikan dasar, dan terima kasih.